Prosedur berikutnya adalah skin test. Skin test ini dilakukan untuk mendeteksi reaksi alergi atau sensitivitas tubuh terhadap zat tertentu sehingga membantu dokter dalam menentukan penyebab alergi dan pengobatan yang tepat. Biasanya digunakan untuk memulai antibiotik ya. Jadi antisipasi bahwa pasien itu tidak memiliki alergi terhadap antibiotik tersebut. Seperti biasa, sebelum melakukan prosedur, kita akan melakukan persiapan yang lengkap, yaitu SPED 1 mili. Biasanya kita memakai SPED insulin ya, atau tuberkulin syringe dengan jarum ukuran 26 sampai 27 G. Kemudian kapas alkohol atau swab alkohol, kemudian sarung tangan bersih, kemudian label penanda atau marker ya atau bolpen bisa ya untuk menandai area tes, kemudian jam atau stopwatch. Setelah persiapan alat, maka kita akan menyiapkan obatnya ya. Saya kasih contoh di sini ceftriaxone 1 gram. Yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah mengoplos obat atau antibiotik ceftriaxone itu dengan 10 mili larutannya atau kita bisa pakai Aquades atau normal salin. Oke. Sehingga dari 10 mili itu equal dengan 100 mg per 1 milinya. Nah, dari 10 mg itu kita ambil dengan SPED insulin atau SPED tuberkulin test hanya 0,1 ml. Oke. Dan 0,1 ml ini kita encerkan lagi menjadi 1 ml, artinya kita cairkan dengan normal salin sebanyak 0,9 ml. Oke. Dan setelah tercampur 1 ml, yang kita akan suntikkan ke pasien itu hanya 0,01 ml atau kalau kita pakai jarum insulin atau SPED insulin, kita memasukkannya hanya 0,1 sampai 0,2 unit. Ya, artinya 1 atau 2 strip di insulin SPED itu tadi, ya. Jadi selama ini saya sering bertanya ya pada teman-teman yang di lapangan, kalau memberikan skin test itu berapa yang dimasukkan ke kulit pasien? Banyak bervariasi. Jadi ada yang bilang 3 strip, ada yang bilang 5 ya, artinya itu setengah cc ya. Ada yang mereka tidak mengoplos lagi setelah mengambil 0,1 atau langsung dari vial ceftriaxone langsung diambil 0,5 dan disuntikkan ke pasien sampai menggelembung, artinya tidak ada standar ya. Jadi tolong ini diperhatikan supaya kita seragam semuanya. Sebelum kita menyuntikkan ke pasien, pastikan kita memilih lokasi yang tepat ya. Biasanya lokasi yang paling pas itu adalah di bagian volar lengan bawah, bagian dalam bawah siku ya. Pastikan di lokasi tersebut areanya luas ya, tidak ada luka ya dan bersih. Artinya tidak ada mungkin pasien ada yang punya bopeng-bopeng di situ ya dihindari, jangan yang di situnya gitu ya. Jadi pastikan area yang mau kita suntikkan itu bisa terbaca nanti dengan baik. Untuk teknik penyuntikan, kita harus tahu bahwa skin test ini rutenya adalah intrakutan ya. Jadi sebelum prosedur seperti biasa cuci tangan dan kita menggunakan sarung tangan yang bersih ya cukup. Kemudian sebelum kita suntikkan kita membersihkan area penyuntikan dengan alkohol swab. Kemudian kita biarkan kering ya, jangan basah-basah langsung kita suntik gitu ya. Jadi tunggu kering dulu. Kemudian kita memasukkan jarum secara intrakutan ya dengan sudut 15 derajat dan bevel atau ujung jarum itu menghadap ke atas. Lalu kita suntikkan 0,01 sampai 0,02 mili ke kulit pasien. Sehingga akan terbentuk will atau papul kecil ya atau gelembung kecil seperti gigitan nyamuk.
Jadi kalau misalnya teman-teman itu menyuntikkan secara benar, itu pasti dengan 0,01 sampai 0,02 mili itu pasti akan terbentuk gelembung. Tapi kalau teman-teman menyuntikkannya tidak intrakutan alias lebih dalam seperti subkutan, maka walaupun 0,03 ml pun tidak akan terbentuk gelembung. Ya karena memang itu rutenya salah artinya. Jadi kurang tipis. Ya jadi tolong diperhatikan bahwa skin test ini bukan asal menggelembung ya, tapi ada tekniknya. Oke. Setelah kita melakukan penyuntikan skin test, maka yang perlu kita lakukan adalah mencatat waktu penyuntikan dengan penanda ya. Kita lingkari dengan marker atau dengan bolpen gitu ya, dan kita tandai dengan waktu. Misalnya 10.30 atau jam berapapun itu, oke. Kemudian jangan lupa kita mengedukasi pasien agar pasien tidak menggaruknya atau tidak memijat-mijatnya atau tidak apa istilahnya ya, mengusap-ngusap ya. Jadi kita harus mengedukasi pasien. Kemudian kita observasi setelah 15 sampai 30 menit ya untuk reaksi alergi lokal ataupun sistemik. Dan hasilnya negatif jika tidak ada kemerahan atau indurasi kurang dari 5 mm. Dan kita berikan hasil positif jika ada kemerahan atau indurasinya melebar ya, lebih dari 5 mm.